update kesehatan, oh iya saya mau. Kalau update kesehatan, ya saya kemarin habis menjalani beberapa tes lagi. Itu ada 48 yang saya cek lagi, ya 48 ya salah. Itu hasilnya baru minggu depan. Jadi ya ada beberapa yang saya curigai gitu. Jadi makanya akhirnya saran dari dokternya ya harus melewati tes, ada 48 yang dilewati. Banyak lah pokoknya, banyak. Jadi saya selalu berpikir positif terus ya. Ada pantangan nggak dari dokter kok? Ada pantangan nggak dari dokter? Belum ada pantangan karena hasilnya belum keluar, baru minggu depan pas sebulan. Jadi ya khawatir pasti kan gitu. Cuman karena ini saya serahkan sama medis, ya saya percaya pasti kalau kita positif thinking pasti akan baik. Gitu pasti. Apapun hasilnya yang nggak baik pun ya saya rasa ya itu udah cerita, setiap orang kan beda. Kira setelah melakukan tes itu jadi lebih hati-hati. Ya jadi makanya gini, apa ya jadi gue bisa hindari nih apa ya dari dokter nggak ada loh ya gitu saja. Jadi belum ada apa-apa. Baru dia tadi nih. Pada saat itu baru dikabarin minggu depan akan ada pembacaan hasil ini bersiap mendengarkan, bersiap untuk pikiran, hati dan semuanya. Pokoknya apapun hasilnya saya harus happy. Oh sedikit. Beda ya. Ini adalah saya nggak bisa cerita semuanya. Tapi yang pasti ketika proses pemeriksaan ya check up itu saya dalam keadaan yang baik, tenang, nggak panik. Karena kalau panik kan pada saat ngambil ini ngaruh banget gitu, jadinya lambat, jadinya banyak. Tapi kalau saya nggak mau berpikir negatif, kalau berpikir jelek, pokoknya apapun hasilnya pasti Tuhan kasih. Kok mako? Bisa bikin kok terima gitu kayak terima aja. Yang ada pilihan lagi mbak, semua kan jalannya kita harus jalan terus kan. Jadi kalau kita boleh milih sama Tuhan kita boleh milih enak, tapi kalau kita nggak bisa milih kan nggak bisa. Kok mako kalau soal isu sama itu gimana kok? Ma Jordi. Oh, saya juga kaget sebenarnya Iya, dengan videonya. Jadi mas, saya kalau kayak gini nih, kalau gue ada waktu pasti akan gue jawab ya teman-teman. Gue bukan selebriti yang musik itu enggak, tapi ya dia berkata benar. Memang saya udah lama ya nggak tegur orang dia biasa mungkin kakak adik, tapi kali ini ada luka hati yang saya rasa dari sayanya. Jadi saya memilih untuk berdiam, fokus sama diri saya gitu, dan terus saya tidak mau menyakiti apapun, dan ya semuanya baik-baik aja. Saya sangat sayangkan sebenarnya sampai video ini viral, sampai video ini ya banyak yang apa ya akhirnya jadi berkubu gitu. Saya dari dulu nggak pernah mencari lo harus gini enggak, ini urusan saya dengan dia kan, jadi dia harusnya banyak tahu gitu. Ya setiap orang pasti berdiri merasa dirinya benar gitu kan, tapi kan kalau saya ini kan ikatan batinnya adik dan kakak. Kami yatim piatu yang sudah tidak ada ibu dan bapak, kami yatim piatu yang hanya diteruskan dibesarkan sama orang tua asuh kita ya. Ada orang tua asuh yang memang menjadi penengah yang baik buat kita, tapi ya ketika argumen dengan argumen tidak bisa menjawab, ya saya cuma bilang adalah ya saya tidak pernah berhutang budi gitu ya. Saya tidak pernah berhutang budi, tapi kalau ditanya ada luka hati dari saya untuk hal ini. Jadi makanya teman-teman mudah-mudahan tayangan ini tidak menjadi ngeblunder ya. Saya amat kecewa jika ini terus digiring. Ada waktunya saya jawab, pasti saya jawab. Ada waktunya. Saya sangat sayangkan, besok gua mau ngeluarin satu project yang baru, akhirnya harus dicampur adukan dengan, itu yang saya sesalkan sebenarnya. Tapi mau ngomong apa? Kan kita semua teman-teman bekerja. Saya pun juga nggak bisa melewati. Kalau saya bisa hadang hujan turun ya hebat, atau saya bisa apa. Tapi ya saya cuma bilang, saya cuma bisa jalanin, bawa senyum aja dan berusaha ketika ya jujur aja.
waktu lebaran kemarin gimana kok nggak tegur sapa atau maaf-maafkan? Aku beratalan nggak lebaran. Berapa lama sih kok nggak ketemu? Iya, kok Berapa maksudnya lama sih kok? awal mulanya dari kapan, sudah berapa lama sih kok sebenarnya? Siapa yang nanya itu? Udah 1 tahun. Terakhir komunikasi mungkin kapan? Apa? Terakhir komunikasi ngobrol mungkin kapan? Udah lama sekali. Tapi buat saya gini, biar itu jadi rahasia Tuhan sebenarnya. Tapi diamnya saya pendam sekali. Tapi ya saya menjadi orang tua ya, untuk adik-adik saya itu nggak gampang ditinggalin amanat dari orang tua. Pokoknya kalau semuanya tahu bagaimana menjaga amanat itu, aduh, jadi kitanya yang kesayat-sayat ya, aduh capeknya gitu. Tapi percuma, saya bilang cuma percuma. Kesalahan kecil itu akan menjadi hal yang buruk sekali. Akhirnya nggak blunder semuanya. Pikirannya ini yang nggak blunder. Saya cuma bilang gini doang. Saya syukurnya ya, Tuhan masih selalu baik gitu. Saya masih dikasih kesempatan lagi, dan terus saya masih terus berjuang dengan diri saya sendiri gitu. Ya nggak apa-apa. Untuk sebagian orang apa yang nggak suka akan bilang lu negatif, yang suka ya mereka akan gitu. Tapi saya lagi nggak cari siapa yang suka.